Oke, what's up Hobiers? Welcome back to my channel, Herdcraft Hobby. Jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita bakal unboxing dan mereview. Ini dia, sesuai judulnya. Vivan Frigo C01, ini OWS ya, jadi Open Wireless System. Jadi, kenapa gue sekarang banyak nge-review OWS? Karena menurut gue OWS itu lebih preferable ya buat gue sendiri. Karena kalian tetap bisa mendengar suara dari luar, jadi kalau kalian lagi berkendara, meskipun gue tidak merekomendasikan untuk berkendara sambil dengar lagu ya, tapi jauh lebih baik, karena bisa dengar suara dari sekeliling kalian, jadi kalian lebih aware gitu untuk sekeliling kalian. Dan kalau kalian lagi olahraga, apalagi di jalan ya, bukan di gym atau tempat olahraga yang tertutup, ini lebih aman daripada si TWS, karena dia tidak menutup telinga kalian, jadi suara luar tetap masuk, Hobiers. Jadi ini adalah OWS terbaru dari Vivan. Sebelumnya kalau kalian udah subscribe ke gua, beberapa waktu yang lalu gue sudah membuat OWS juga, versi kedua, keluaran kedua dari OWS-nya Vivan, Sport X2. Jadi kalau kalian mau kepoin videonya, nanti gue bakal kasih juga videonya di akhir video ya. Jadi kalian tinggal lihat aja di situ. Itu versi lebih murah juga dari ini, Hobiers. Jadi OWS-nya si Vivan itu, sebelumnya gue cerita dulu ya. Ada 3. Seri X yang pertama, X1, X2 yang gue pakai selama ini buat olahraga, dan ini yang terbaru banget, Hobiers. Frigo C01. Kenapa ini beda? Nah, ini gue akan jelasin sembari kita unboxing juga, Hobiers ya. Ini bagian depannya. Oh, di sini Frigo C01 Open Ear True Wireless Earbuds. Kayak gini contoh kemasannya. Bluetooth 5.4, Dual ENC, 4 mic buat calls yang lebih baik. 42 jam playtime. Ultra wideband space audio. Ini nih penasaran gue, gimana perasaannya, rasanya. Terus ini yang terbaru nih. Sebelumnya di semua earphone dari Wok, yaitu Vivan dan Robot, nggak pernah pakai aplikasi, Hobiers. Jadi ini baru pertama kali banget dia pakai aplikasi. Terus nih bagian sini Vivan-nya logonya gold. Kenapa gold? Gue juga kurang paham pastinya. Tapi kalau menurut gue, tebakan gue, dia pakai warna gold ini untuk yang premiumnya, premium line. Kalau dia yang bukan non-premium line, dia warnanya biru, Hobiers. Setahu gue, karena Vivan belum ada ngomong apa-apa soal ini. Terus untuk catatan juga, gue tidak dibayar oleh Vivan. Vivan tidak mensponsori video ini. Gue membeli sendiri produknya untuk review dan unboxing buat kalian, Hobiers. Oke, kita langsung ke bagian sampingnya di sini. 2023 Super Brands. Audio high dynamic, ini kayak gini, stylish and comfort, ditulis di sampingnya. Ini bagian belakangnya, Hobiers. Sama ya, Frigo C01, Open Ear, True Wireless, Vivan 5.4. Ini nama aplikasinya, Wok Audio. Terus ini ada contoh orang lagi pakai earphone-nya. Terus ini Vivan Win Life, Be Your Own Master. Ini bagian sampingnya lagi, Hobiers. Ini nggak ada tulisan IP rating ya di kemasannya sama sekali. Ini bagian bawahnya, Hobiers. Ini gue mau bacain dulu sedikit ke kalian ya, untuk secara speknya. Kalian pause aja, Hobiers, kalau kalian mau lihat. Ini gue buka dulu deh plastiknya, biar kalian bisa lebih jelas ngeliatnya. Gue juga biar lebih gampang liatnya, Hobiers. Ini kemasannya, oke. Di sini kita buka bareng-bareng. Sebenarnya sorry, gue nggak pakai pisau gue yang biasa, karena gue lagi ngerakit. Jadi pisaunya di toko, Hobiers. Jadinya ya, gue pakai untuk rakit biar gue bisa bikin konten juga buat kalian dari review. Karena udah terlalu numpuk beberapa Gundam dan model kit yang belum gue rakit. Jadi biar bisa up videonya, Hobiers. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ini kayak gini kemasannya. Bagian samping, secara cepat aja ya. Ini bagian sampingnya lagi. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, speknya. Kalau kalian mau lihat, silahkan di pause. Semoga kelihatan ya. Nah, ini gue bacain aja nih buat kalian nih, Hobiers. Jadi, speknya, produk modelnya Frigo C01, Bluetooth name-nya juga sama, Vivan Frigo C01, seri Bluetooth-nya 5.4, drivernya 12 mili, bahannya titanium alloy. Range-nya 10 meter, Bluetooth-nya, charging-nya kurang dari 2 jam, interface-nya Type-C, playtime-nya 42 jam. Dengan catatan tergantung volume level dama konten yang ditonton. Charging box inputnya 5 volt 1 ampere, berarti harusnya bisa lebih cepat daripada yang terakhir gua
review dan unbox itu si Vivan Liberty T660 karena dia 5 volt 0,5 ampere hobiers. Frekuensi responnya standar ya, 20 Hz sampai 20 kHz. Oke, langsung aja kita unboxing bareng-bareng untuk pertama kali hobiers. Tara. Nah, ini dia yang tadi dibilang tuh. Ultra Wideband Space Audio. Upgrade the front and rear dual cavities to a concentrated energy cavity, creating a more open and natural three-dimensional surround sound field. Oke. Jadi kalau menurut penjelasan di sini, Ultra Wide Space Audio itu jadi dia seakan-akan membuat ada suara dari depan sama belakang itu dibikin lebih berbeda. Jadi lebih terasa kita ada di suatu ruang gitu, jadi benar-benar 3D, kita benar-benar surround sound gitu hobiers. Sebelumnya, gue perlu kasih tahu ke kalian dulu, sebagai seorang unboxer hobiers, dan juga buat kalian customer, average customer, termasuk gue juga average customer, apabila perusahaan itu membuat unboxing experience itu seru, bagus, berarti perusahaan itu benar-benar sayang dan peduli sama kalian hobiers. Karena sebelum kalian menggunakannya, kalian bisa merasakan experience tersendiri dari meng-unboxing produk yang mereka punya hobiers. Ini kita buka dulu bareng-bareng hobiers. Dengan begini kalian bisa lihat sendiri kesannya sangat premium sekali si produknya dia sendiri gitu hobiers. Di kalau kasus ini si Vivan Frigo ini hobiers. Nah, kita unboxing bareng-bareng. Ini tumben banget dia bikinnya begini. Ini berarti buka lagi bawahnya. Oh tidak, dia berarti dari samping hobiers, sorry. Nah, ini tumben banget nih dia bikinnya aneh begini. Biasanya sekali seret gitu. Nah, ini kayak gini hobiers. Ini ada ini tombolnya sepertinya untuk baterai. Oh iya betul. Jadi belakang ini ada tombol untuk indikator baterai hobiers. Terus nih kayak gini nih. Di depan bisa kalian lihat nih. Semoga kelihatan itu be your own master hobiers. Kayaknya itu ininya dia gitu, tagline barunya dia. Nah, terus sama gue perlu kasih tau kalian hobiers. Vivan ini sudah support Flash Connect kalau nggak salah, atau kalau salah boleh tolong dibenerin di bawah hobiers di kolom komentar. Jadi si Bluetooth-nya ini dia udah model kayak si iPhone punya, Apple punya AirPods dan Samsung punya Galaxy Buds gitu. Jadi ketika kalian buka ini langsung muncul di aplikasinya dan langsung bisa kalian koneksikan gitu hobiers. Nah, ini gue kesampingan dulu sebentar untuk si earphone-nya sendiri. Nih kita lihat ada apa di sini. Nah, ini kosong kemasannya. Unik ya, begini gitu kayak buat apa? Berlebihan menurut gua. Dapatnya di sini kabel charging Type A ke Type C, kartu garansi dan quick start guide. Sebelumnya, kalau kalian yang belum tahu Vivan, gue selalu bilang di video gue, Vivan itu sama satu perusahaan dengan Robot. Robot adalah versi murahnya dari Vivan, biar sama-sama under WOOC ya. Nah, ini sayangnya quick start guide-nya masih dalam bahasa Inggris saja, hobiers. Belum ada bahasa Indonesia, jadi gue nggak tahu ya ini sudah. Wih, ini ada Indonesia loh. Tapi sini nggak dikasih tahu Indonesia Inggrisnya. Oh, nempel ternyata, hobiers. Ternyata sudah resmi Inggris dan Indonesianya. Nah, di sini dijelasin isi boxnya, perkenalan produknya, pemakaian pertama. Lebarkan gantungan telinga, masukkan earbud ke dalam telinga, dan putar, cari posisi yang nyaman. Oh, jadi cara makainya itu modelnya mirip kayak anting-antingan gitu lah. Menyalakan typo, tinggal dibuka, mematikan tinggal ditutup. Wah. Terus ini pairingnya, diajarin caranya. Terus kalian tinggal download nanti aplikasinya hobiers. Ini yang gue cari nih. Di kemasannya sama sekali tidak memuat kata-kata IP rating, tapi di sini dibilang nih IPX5. Jadi ini tahan cipratan, tahan keringat hobiers. Jadi bisa kalian pakai untuk olahraga nih, sesuai keperluan gue. Terus di sini dia ini nih. Sini ada kalau misalnya seumpama quick start dan kalian hilang, bisa kalian di sini ya video ini. Kalian pause aja kalau kalian butuh. Ini tab-nya ya. Oke, nanti setelah ini hobiers, gue bakal kasih lihat kalian gimana si speakernya. Terus
si earphone-nya. Habis itu gue bakal kasih lihat juga ke kalian, kasih dengar ke kalian sound-nya kayak gimana dan juga waktu pemakaiannya, Hobiers. Nanti gue bakal review juga tingkat kenyamanannya. Jadi ini gue akan kesampingkan dulu kemasannya. Kita langsung ke star of the show-nya, yaitu si earphone-nya sendiri. Nah, ini kayak gini, Hobiers. Unik ya? Karena charging-nya beda sendiri gitu, Hobiers. Oh, ini masih disegel. Mari kita buka segelnya. Set. Nah. Set. Kita kletekin. Nah. Kayak gini, Hobiers. Nah, ini jadi yang mengeluarkan suara itu yang di sini. Terus nanti ini ada dia tulis ya R sama L. Ini gue bakal coba, ini gue penasaran juga ini kayak gimana rasa pakainya, nyaman apa enggak. Tapi untuk secara bentuknya kayak gini. Ini semuanya full karet, jadi harusnya lembut. Ada lettering juga Vivan di sini. Ini warnanya gradasi gitu ya, biru ke ungu, Hobiers. Jadi mungkin bukan untuk semua orang, tapi kalau gue pribadi gue nggak peduli sama warnanya, yang penting suara dan kenyamanannya, Hobiers. Oke, nanti kita bakal tes suaranya bareng-bareng. Habis itu nanti gue bakal juga kasih lihat ke kalian kayak gimana waktu gue pakai dan juga reviewnya, Hobiers. Stay tune terus sampai akhir video. Oke, Hobiers, jadi sekarang gue akan setting biar kalian bisa mencoba mendengar sendiri suaranya. Nanti settingnya akan seperti ini ya, Hobiers. Nah, jadi mensimulasikan posisi earphone-nya sesuai dengan telinga kalian, Hobiers. Jadi nanti si speaker ini, earphone-nya akan gue tempelkan ke mic-nya. Nanti gue akan play sound, jadi kalian bisa dengar sendiri kayak gimana suaranya. Bisa kalian nilai sendiri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kalian atau belum, Hobiers. Oke, setelah ini gue akan play soundnya buat kalian, Hobiers. Jadi kalian bisa dengar, stay tune terus sampai akhir video. Oke, Hobiers, ini gue akan start soundnya. Bisa kalian dengar sendiri musiknya. Ini gue pakai No Copyright Sound dari DJ FKU dengan judul Executioner. Ini soundnya di 20%, Hobiers. Bisa kalian dengar sendiri. Ini akan gue naikkan ke 50% soundnya. Ini 50%. Nah, ini di 100%. Ini di 50%. Nah, ini di 20%. Oke, Hobiers, itu dulu untuk sound testnya. Setelah ini gue akan review ke kalian, Hobiers. Stay tune terus sampai akhir. Oke, Hobiers, jadi ini setelah kalian dengar sendiri soundnya kayak gimana, bisa kalian nilai sendiri ya soundnya. Tapi kalau review dari gue, Hobiers, pertama gue mau bahas dulu si desainnya ya. Menurut gue desainnya ini fresh, baru. Gue belum pernah lihat earphone TWS, lebih tepatnya OWS, yang kayak gini, Hobiers. Modelnya benar-benar unik banget. Tuh. Terus secara build quality ini gue kasih lihat ke kalian ya. Ini yang sebelah kanan, Hobiers. Nah, ini kayak gini. Jadi ada bagian touch-nya di sebelah sini, Hobiers, di bagian bawah sini. Terus nih di bagian yang masuk ke dalam kuping kalian dan di bagian ini, bagian dalam ini lembut banget karetnya, benar-benar lembut. Hampir mirip kayak bahan bludru gitu, Hobiers. Tapi ini karet, cuma dia kayak bludru. Jadi yang nempel ke luar telinga kalian bagian belakang tuh yang ini. Ini cuma di bagian belakang, jadi nggak ngaruh ke kuping kalian, Hobiers. Terus yang masuk ke lubang kuping kalian yang ini. Nah, secara desain menurut gue ini unik banget. Cuma menurut gue aneh. Kenapa aneh? Karena lettering ini kayak terbalik gitu loh. Biasa kan letteringnya ketika kalian pakai dia akan mengarah ke posisi yang benar. Jadi orang bisa ngeliat gitu, Hobiers.
Cuma ya begitulah, kenapa di sini terbalik gue juga kurang paham. Tapi secara dari gambar memang dia sengaja desain untuk begitu, entah memang untuk estetika atau gimana, tapi menurut gue aneh karena terbalik gitu, viewers. Terus kedua, desain casingnya menurut gue ini keren. Kayak unik loh gitu, belum pernah ada yang kayak gini, at least yang gue tahu gitu, viewers. Jadi kalau kalian tahu, atau kalian pernah lihat, boleh kalian kasih tahu ke gue di kolom komentar, jadi gue bisa kepoin, dan kalau gue ada rezeki lebih, bisa gue unboxing dan review juga buat kalian, viewers. Terus kelebihan lainnya dari case ini sudah flash connect yang seri 6, jadi bener-bener cepat. Jadi ketika kalian tinggal nyalain aja Bluetooth kalian, gak usah kalian ngapa-ngapain, kalian buka, dia langsung connect, bener-bener nggak. Kalau dulu kan kalian harus, meskipun Bluetooth kalian sudah nyala, tapi kan kalian tetap harus masuk ke menunya, terus pairing dulu kan. Kalau ini langsung bener-bener kayak ngetek, buka, langsung beres gitu, viewers. Terus, secara sound quality menurut gua, dia clear ya. Soundnya sih clear banget, viewers. Dia lebih fokusnya ke balance kalau menurut gue. Tapi kalau untuk bass ya maklum, karena dia bukan yang TWS dalam arti yang in-ear, dia kan open ear ya. Jadi mungkin bass bukan salah satu dari strong suit-nya dia, tapi menurut gue dari pemakaian ya. Sebenarnya gue pakai ini, gue udah sediain di sini. Gue pakai ini Sport X2. Ini dia agak gede, viewers. Jadi buat kalian yang nggak biasa ya sama tampilan gedenya, ini pasti kelihatan banget gitu biar di kuping. Tapi kalau ini benar-benar kayak kecil banget. Jadi buat kalian yang nggak suka terlalu mencolok, ini benar-benar bisa membantu kalian untuk tidak terlihat terlalu mencolok gitu biar. Karena dia kecil, desainnya cakep. Lebih simple lah. Tapi juga karena dia modelnya ini lumayan masuk ke dalam telinga, jadi suaranya lebih jelas, lebih kenceng ketimbang ini. Karena gue pakai kacamata biar ini agak sedikit susah ngepasinnya si Vivan X2 ini biars. Jadi mungkin nanti gue akan coba secara prolong use, secara lama ya, apakah sudah benar-benar nyaman apa nggak pakai si ini. Nanti gue akan ngasih ke kalian review secara long termnya. Jadi kalian harus subscribe ke channel gue biar kalian tahu nanti kalau gue udah unboxing, kalau gue udah nge-update kalian di video gue yang lain tentang si Frigo C01 ini, hobiers. Ini gue akan kasih lihat dulu ke kalian tampilan aplikasinya kayak gimana, hobiers. Oke, biar sini gue akan nunjukin ke kalian aplikasinya si Wok Audio. Jadi Wok Audio kayak gini aplikasinya. Ini kayak gini tampilan awalnya. Di sini ada Add Device, terus ada Discovery sama Mind. Di sini karena sudah pernah gue connect tadi ya, jadi tinggal kalian buka seperti yang gue bilang tadi, flash connect dia cepet. Nah, tinggal buka dia langsung connected. Untuk milih dia, kalian tinggal tekan di sana. Dan di sini ada menu tampilannya, ada gaming mode, ada one to more, equalizer, control, find my earphone, OTA upgrade, sama more setting. Ini gaming mode itu bisa kalian pakai di sini sama kalian langsung di touch-nya dia. Itu 4 kali. Nanti dia akan masuk ke low latency mode, hobiers. Terus nih ada equalizer-nya. Di sini untuk restore to default sound, di sini presetnya kalian dikasih. Tinggal kalian pilih, mau pop, mau apa, dia akan berubah sendiri, hobiers. Ini gue akan balik ke defaultnya. Terus untuk customnya bisa di sini nih, tinggal kalian atur. Buat kalian para audiophile dan para orang-orang yang jago soal audio, bolehlah kalian share ke kita semua ini. Settingan yang terbaik untuk si earphone ini tuh kayak gimana? Di kolom komentar. Jadi semua orang bisa pakai settingan kalian, hobiers, biar bisa mendapatkan yang maksimal dari settingan kalian, hobiers. Terus ini balik lagi dia ke controls. Ini kalian bisa remap ya, kontrolnya bisa kiri kanannya, jadi bisa kalian remap, jadi tidak harus cuma pakai defaultnya seperti earphone yang lain, bisa kalian setting dari aplikasi ini, hobiers. Terus Find My Earphone, ini fungsinya kalau kalian ketinggalan si earphone-nya ini. Gue nggak bisa kasih lihat ke kalian karena ketika dibuka, dia akan munculin langsung alamat di mana earphone itu berada gitu, hobiers. Karena kalian nyalain si positionnya alias location-nya gitu, hobiers. Nah ini OTA upgrade. Jadi karena dia pakai aplikasi, kalian bisa meng-upgrade OS-nya dari sini, dari aplikasinya. Sebelumnya dia datang di OS di 0012. Terus tadi muncul di 0013, terus gue upgrade dulu, hobiers. Jadi kalian ketika upgrade, posisi earphone-nya harus di dalam case dan terbuka gini, hobiers. Jadi dia connected terus. Terus ini ada more setting, ada instruction, factory reset, sama modify device name. Kayak gitu, hobiers, untuk aplikasinya. Sebenarnya kalian ada banyak pilihan lagi tuh. Ada di Gamen, Acom, Robot.
Ini beberapa brand yang gue bilang juga yang semuanya underwork hobiers. Nah, kita balik lagi ke si earphone-nya. Kalau menurut gue, earphone ini cocok buat siapa? Yang udah gue bilang, cocok buat kalian yang mau olahraga di tempat terbuka hobiers. Cocok juga buat kalian yang kayak gue ya, nggak suka pakai TWS yang ngetutup, jadi kalian nggak bisa tahu sekeliling kalian. Dan sebenarnya bisa sih untuk orang-orang yang berkendara, tapi gue sama sekali tidak merekomendasikan untuk berkendara sambil pakai earphone hobiers. Karena takut mengganggu fokus kalian. Tapi apabila kalian harus gitu menggunakan earphone, gue menyarankan kalian kalau berkendara tuh pakai yang AWS hobiers, jangan pakai yang TWS. Jadi suara luar tetap masuk. Nah, ini untuk comparison. Ini yang gue pakai yang sebelumnya gue udah bilang ya. Di video gue yang lama. Ini Vivan Sport X2. Ini seri kedua dari OWS-nya si Vivan. Sebelumnya ada X1. Itu belum touch, dia masih pakai tombol. Ini X2 sudah tombol. Dan yang terbaru ini Frigo C01 hobiers. Sebelum gue pakai ini, ini gue update di sini ya. Buat kalian yang udah pernah nonton video gue yang lama, gue update di sini. Ada sedikit problem dari si X2 ini, karena gue pakai kacamata hobiers. Agak sedikit susah untuk setting pas si speakernya ini masuk ke dalam telinga hobiers. Jadi kadang-kadang agak geser, jadi suaranya kayak kurang maksimal, dalam arti kayak kurang kedengeran gitu loh. Cuma kalau untuk phone calls, biasa gue selama olahraga jalan kaki dari rumah ke toko itu sambil teleponan sama tunangan gue sekarang ya, bukan pacar lagi. Jadi dia bisa mendengar dengan baik sih. Cuma gue agak sedikit susah kedengeran karena kadang posisinya agak kabur, karena nggak benar-benar sit di tempat yang enak gitu di telinga gua. Sedangkan kalau ini dia karena desainnya begini, kalian nggak ngaruh gitu loh untuk mau pakai kacamata atau tidak kacamata, tidak berpengaruh. Jadi menurut gua ini lebih recommended si Frigo C01 ini buat kalian yang pakai kacamata hobiers, karena sama sekali tidak terganggu di tempat dia duduk di telinga kalian. Jadi sama sekali nggak ada yang namanya suara yang nggak bagus. Terus kedua tadi yang gue bilang juga ya di reviewnya, ini masuk ke dalam telinga, jadi suaranya lebih maksimal hobiers. Nah, nanti untuk secara long termnya kayak gimana, gue rencana akan pakai ini dulu untuk beberapa waktu. Jadi kalian harus subscribe ke channel gue hobiers, jadi kalian tahu, kayak tadi tuh gue udah update sedikit soal si Sport X2. Jadi kalian bisa tahu soal pemakaian selama long term ini kayak gimana hobiers. Makanya gue butuh banget support kalian, biar gue bisa terus berkarya buat kalian hobiers, bisa bikin konten terus yang terbaik buat kalian. Makanya gue benar-benar butuh support kalian hobiers. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, pacar, pasangan, orang tua, tunangan, istri, terserah siapa aja, kakak, adik yang butuh, jadi bisa membantu mereka dalam buying decision mereka hobiers untuk si Frigo C01 dari Vivan ini hobiers. Gue juga butuh banget support kalian hobiers. Subscribe ke channel gue, jangan lupa nyalain loncengnya, jadi kalian tahu kalau ada update yang terbaru dari channel gue hobiers. Kayak tadi tuh si Sport X2, gue ulang lagi. Dan gue benar-benar butuh juga masukan dan request kalian hobiers. Kalau kalian tahu ada produk yang sama di price range ini, dan atau mungkin bahkan lebih bagus price to value-nya, boleh kalian tulis di kolom komentar, sharing bareng, jadi semua bisa tahu, bisa kita bahas bersama-sama hobiers. Oke hobiers, thanks for watching. Setelah ini gue bakal kasih ke kalian ketika pemakaiannya kayak gimana hobiers, jadi stay tune terus sampai akhir video ini hobiers. Oke hobiers, ini udah gue pakai ya si Frigo C01 tadi dari Vivan. Ini kayak gini hobiers pas pemakaiannya. Ini gue bilang ya tadi, sama sekali nggak mengganggu ke gagang kacamata gue, karena dia posisi makainya gini gitu. Kayak nanti kalian tinggal sesuaikan aja kayak nyamannya kayak gimana. Kalau gue sementara nyamannya kayak gini hobiers. Jadi dia benar-benar secure masuk ke dalam. Dia jepit tidak sakit sama sekali hobiers. Dia benar-benar lembut. Nah, tuh. Jadi nggak ada namanya terhalang sama si gagang kacamata gitu hobiers. Ini gue coba kasih ke kalian ya. Perbandingan ketika gue pakai si Sport X2. Nah, ini sebelah kanan. Ini Sport X2, selama ini gue pakai dia. Nah, bisa kalian lihat tuh. Dia posisinya tuh kena gagang, jadi kayak kadang-kadang gue harus ngepasinnya agak susah gitu hobiers. Kadang-kadang kabur pas lagi olahraga, lagi jalan gitu. Jadi ya emang sih sama-sama enaknya, nyamannya. Tapi kalau menurut gue ini sama sekali tidak terobstruksi oleh si gagang kacamata gue. Jadi lebih nyaman sih ini. Untuk pemakaiannya ya. Kalau untuk jangka panjang pemakaiannya gue belum coba sama sekali untuk olahraga.
Rencananya besok gue akan coba, makanya kalian harus subscribe ke channel gue biar tahu update-nya kayak gimana, Hobbyers. Oke, Hobbyers, apabila kalian sudah menonton sampai video di sini, video akhir ini, benar-benar thanks for watching banget karena kalian sudah stay tune sama gue di video ini sampai akhir. Pasti videonya nggak terlalu singkat, lumayan panjang karena banyak yang gue jelasin dan banyak juga tips and trick dari gue, Hobbyers. Sekali lagi nih casingnya kayak gini, unik banget karena dia transparan, Hobbyers. Oke, Hobbyers, thanks for watching. Seperti biasa, kalau kalian sudah nyampe ke akhir video ini, benar-benar thanks for watching banget karena kalian sudah support, benar-benar support buat kalian. Semoga hari kalian lebih bahagia dan semoga gue bisa membantu kalian dalam buying decision kalian, Hobbyers. Thanks for watching, Hobbyers. Seperti biasa, bye-bye.